pertama aja bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa bismi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong. Kayak gitu nih badannya. Asal kayak gitu tadi tuh. Ya alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala ya, karena berkat dan rahmat dan hidayahnya kita bisa melangkahkan kaki ke sini. Entah karena apa itu ya. Tapi alhamdulillah ternyata Allah sudah memudahkan langkah kaki kita. Entah karena disuruh Mas Esa gitu ya, nggak enak sama Pak Fajar. Nggak gitu. Tapi insya Allah kita di sini sama-sama untuk mencari ilmu dan sharing sih ya. Karena hari ini kita memasuki bulan Ramadan yang keberapa ibu-ibu, bapak-bapak? Ada yang kelima, ada yang keempat mungkin ya. Gak apa-apa, nanti Idul Fitrinya beda-beda, yang penting kita tetap satu THR ya. Bercanda, maaf. Ya, sama-sama kita luruskan niat dulu di sini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, bapak-bapak, selamat datang di kajian Ramadan yang kedua untuk di rangkaian acara keceriaan Ramadan. Alhamdulillah ya, tenang boleh. Alhamdulillah kita ini mungkin satu-satunya, nggak tahu sih ya, saya kalau dengar mungkin Pak Fajar juga yang menyambut Ramadan itu dengan semarak gitu ya, dan ceria. Coba tanya deh, saya juga nanya ke suami saya, Ferry ada acara nggak ada tuh, kan luar biasa ya, kayaknya tepuk tangan buat ketua panitia. Oh Mas Esa ya, luar biasa ya. Alhamdulillah sekalian silaturahim kita ketemu di sini. Kali ini ada seorang narasumber yang sudah tidak kita dan sudah tidak asingnya, makasih Bu diingatkan, sudah tidak asing lagi tentunya ya. Dan ini temanya menarik banget ya, menarik bingit. Coba dibaca ya, ini berbeza dengan kajian-kajian yang lainnya ya. Apa temanya, ada yang tahu? Gak usah iri, benar banget ya. Ada di sini yang sedang merasakan seperti itu? Ada sih, saya juga kadang ya. Coba periksa ke dalam diri, adakah perasaan-perasaan seperti itu? Nggak ada ya, alhamdulillah kalau gitu. Berarti nggak usah di sini. Untuk memulai, ada satu cerita yang menarik sebenarnya. Jadi kalau lagu Bimbo itu ada anak bertanya pada bapaknya gitu ya. Saya nggak ikut lomba kok ya, nggak akan menang soalnya. Nah ini terbalik, ada bapak bertanya pada anaknya. Jadi katanya gini kata bapaknya ke anaknya, ya anaknya perempuan, kamu kalau suatu saat nih guru kamu manggil kamu gitu ya, terus ngasih uang 100.000 padahal nggak ada apa-apa, kamu seneng nggak? Terus kata anaknya, ya seneng lah gitu ya, dikasih uang 100.000, mana nggak ada alasan apa-apa gitu ya. Oke, udah jadi ya. Kalau gitu terus tapi berikutnya ternyata gurunya manggil temannya yang lain. Temannya itu dipanggil, dikasih uang 200.000 dan semua anak tahu. Gimana perasaan kamu, kata bapaknya gitu. Terus kata anaknya, ya gak seneng jadinya. Terus bapaknya bilang, loh kok gak seneng? Uangnya kan gak berkurang, ya kan? Ya saya gak seneng karena teman saya dikasih lebih, katanya gitu. Terus bapaknya bilang, kok bisa gitu padahal uangnya gak berkurang? Berarti kesenangan kita tuh bisa berkurang karena seseorang mendapatkan yang lebih. Itu luar biasa ya ceritanya ya. Tapi dari sana mungkin kita bisa menggali lagi. Saya nggak tahu mungkin seperti apa nanti akan disampaikan Pak Fajar, pasti bisa lebih dalam ya. Wah jangan dong. Nggak sih, yakin Pak Fajar bisa lebih dalam ya, insya Allah. Ya keseharian berkaitan sama ini mungkin kita sering bertemu. Ya kita langsung saja sambut. Saya nggak usah bacakan CV-nya, kalau saya bacakan CV Bapak ini akan sangat panjang melenteng kemana-mana ya. Karena kita juga udah kenal sekali dengan kita bersangkutan Bapak Fajar Ciptandi.
Palu. Langsung aja, ini ada di Zoom juga ya. Halo teman dari Jakarta. Terus Surabaya nggak ada. Langsung aja mungkin Pak ya, silakan. Kan ini saya nggak pernah ya ngisi kajian topik ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah ya. Masih pada saum kan semua? Kan aja anak PK yang saum enggak? Ya saum atau ya udah umur segini gak saum ini malu ya. Jadi teman-teman sebetulnya tadi tuh pengantar yang ngumorin kasih itu relate banget. Saya pernah lihat itu videonya di Instagram. Kita satu gara-gara film itu gitu. Jadi saya pikir oh iya benar, ternyata standar kebahagiaan, standar kenikmatan kita tuh bukan menurut kita tapi menurut standar orang lain ya. Benar nggak? Makanya hari ini saya ambil temanya gak usah yang terlalu berat ya, tapi sesuatu yang nampaknya itu tuh merupakan keseharian kita, sesuatu yang mungkin sering kali kita lupa, tapi itu tuh ada dalam diri kita, gitu ya. Karena kalau mau ditanya, ada nggak di sini yang masih suka iri, gitu ya? Enggak ya. Kita mau ngomong online, kalau teman dapat iri nggak? Enggak. Faktanya tanya dalam, gitu ya. Sebenarnya mah ada lah ya iri, ya nggak sih? Saya iri terus terang aja, ada ya banyak, makanya karena ini relate sekali dengan saya dan saya yakin juga kita semua pasti punya hal-hal seperti itu. Jadi kita coba angkat saja, kita ngobrol aja gitu ya, bahwa sebetulnya kalau punya perasaan kayak gitu boleh nggak? Boleh. Tapi kalau nanti jadi penyakit hati gimana? Nah, mudah-mudahan ada solusinya ya. Walaupun solusinya mudah-mudahan benar-benar kena ke teman-teman. Kalau enggak juga mohon maaf lahir dan batin ya. Nah jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa memang pemilihan topiknya adalah terkait dengan iri. Mungkin mudah gitu ya buat kita mengukur gitu. Adakah penyakit hati seperti itu di dalam diri kita? Kayak saya nih ya, contoh aja kiri kanan saya baru beberapa bulan yang lalu membangun rumah diri saya. Rumah saya terhimpit oleh bangunan lantai 2. Sementara saya masih kecil ya di tengah-tengah. Kemudian mungkin kita juga iri gitu ya, beberapa teman-teman kita di kantor ada yang dapat promosi gitu ya kan ya. Iri gitu ya, ada teman-teman kita yang kayaknya kerjanya lebih santai, kita lebih jumpalita, tapi kok salary yang dibawa pulangnya lebih gede gitu ya. Ada teman yang kayaknya kerjanya lebih keras, tapi apresiasinya yang dapat orang lain. Nih Bu Rita mungkin Ibu ya kemarin teman-teman LAA kerjanya jumpalitan kayak apa, admin teman-teman PPA semua. Tapi kan kemarin penerima penghargaannya mah kepada dan saya Bu ya yang dapat apresiasi. Mohon maaf nih dan batin lagi ya. Nah memang hal-hal kayak gitu tuh seringkali muncul dalam keseharian kita. Disadari nggak disadari, banyak atau sedikit, besar ataupun kecil, itu adalah sesuatu yang mungkin banyak sekali kita alami dan kita seringkali jadinya terganggu dengan perasaan seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya gitu ya teman-temannya, kalau kita masih punya perasaan-perasaan iri dan lain sebagainya terhadap apa yang menjadi kepemilikan orang lain, dan kita merasa kayak kita juga pengen gitu ya, padahal kita sudah punya kepemilikan yang lain terhadap diri kita, kira-kira itu penyakit hati bukan? Ini agak serius dulu ya, nanti di akhir baru kita happy ya. Itu penyakit hati bukan? Konon katanya sebetulnya mungkin faktor penyebab kenapa kita punya perasaan iri itu banyak ya, banyak lah. Tapi satu dari sekian banyak itu mungkin itu sebabnya adalah karena kita mungkin tidak yakin. Mungkin ya, mungkin kita nggak yakin bahwa Allah itu sebetulnya punya sifat maha adil. Mungkin barangkali kita lupa bahwa sebetulnya semua ketetapan atas rezeki dan lain sebagainya itu siapa yang ngatur? Allah. Kita mungkin tahu secara teori, tapi pada prakteknya kita tuh seringkali lupa. Nah ini yang mungkin sebetulnya maksudnya kadang kita mungkin nggak yakin sebetulnya bahwa Allah itu maha adil. Nah karena ini sesinya kajian, kita dari musola gitu ya, sedikit saya coba kutip ya, biar kita yakin benar nggak sih Allah itu adil dari ayat dalam Al-Quran ya. Saya buka contekan dulu ya, disebutkan apa kan? Nah, jadi kalau kita coba lihat sebetulnya kita mesti yakin nggak bahwa itu semua sudah ada yang mengatur.
harus ya. Contohnya ada di dalam surat Quran surat Hud ayat 6. Kalau mau teman-teman buka boleh ya. Jadi di surat Hud ayat 6 itu Allah menyampaikan bahwa katanya tidak satu pun makhluk bergerak di muka bumi gitu ya, illa Allah rizquha. Artinya apa? Yang tidak Allah jamin semua rizkinya gitu ya. Bahkan apapun hewan melata dan sebagainya pun Allah berikan rizki. Kita kan nggak melata, hidup dengan terhormat, jalan dengan kaki gitu ya, diberi akal, masa sih nggak dapat rizki ya. Kemudian kalau misalkan kita mau coba lihat lagi ayat lainnya, itu ada di surat Al-Zalzalah yang saya rasa kita semua juga sudah mafhum ya dengan ayat tersebut, yang dimana bunyinya fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Bahkan sebesar biji zarah pun gitu ya, yang sebesar biji sawi, Allah akan ukur dan balas ganjarannya dengan apa yang kita lakukan. Jadi kalau tadi kita bicara, kok saya kerja banyak apresiasinya ke teman, nanti kita coba bicarakannya itu betul tuh kayak begitu gitu ya. Nah sekarang kita ngobrol nih teman-teman, kalau tahu nggak kalau di dunia ini banyak ya yang memahami tentang konsep semesta. Kalau pengen dapat imbalan lebih banyak, maka effort dan kerjanya harus banyak. Ya, kalau pengen dibalas lebih besar, maka usahanya juga harus lebih besar. Ada nggak seseorang mendapatkan sesuatu dari usaha yang kecil? Bisa nggak dia dapat promosi kalau cuma ongkang kaki? Bisa nggak dia dapat apresiasi kalau cuma tiduran aja di kantor? Kan enggak ya. Jadi kalau pakai hukum semesta tadi, katanya semua yang ingin kita dapatkan itu effortnya harus berbanding lurus. Bener nggak? Sepakat nggak sama ini? Sepakat nggak? Sepakat ya bahwa semua hal yang ada di dunia ini sifatnya berbanding lurus katanya. Kalau teman-teman pengen dapat promosi, maka kerjanya harus 2 kali lipat lebih sibuk dari teman-teman yang lain. Ya, kalau teman-teman pengen hidup dapat sesuatu yang lebih menguntungkan, maka harus berusaha lebih banyak dari yang lain, gitu kan? Tapi pertanyaan saya, kalau memang betul teman-teman setuju dengan konsep itu, tapi kan ada ya orang, nah ini sebetulnya kita sepakat dengan itu, dan menurut saya Allah juga mengatakan itu ya dalam Al-Quran ya, bahwa kita harus bekerja gitu ya, untuk mencari sesuatu agar kita mendapatkan rahmat Allah itu dijemput gitu ya, nggak bisa diam kan. Tapi coba teman-teman ini pernah nggak ada situasi kayak gini? Ini gara-gara saya baca postingan di Instagram Interelie ya. Ada kalau misalnya teman-teman buka Instagram Interelie, dia pernah ngeposting satu postingan judulnya tuh nasibmu itu loh. Kalau dia sudah pernah baca ya, itu menurut saya tersentak saya pas baca itu ya. Tapi dia bilang gini, ada loh orang yang bisa dapetin posisi tertentu, ya kan ya, jabatan tertentu, tapi tidak dengan effort yang besar, misalkan dengan orang dalam, gitu ya, koneksi dan lain sebagainya. Tapi ada loh orang yang berjuang mati-matian, bagi kuda perah gitu ya, tapi ya kayak seret-seret aja gitu, rezekinya tetap segitu-segitu aja. Ada nggak yang kayak gitu? Ada kan? Dan banyak juga orang yang kayaknya tuh kerja yang tadi saya bilang ya, dia kerja karena mungkin posisinya di belakang, dia gak mati-matian nge-push, ngasih effort buat mendukung temennya. Ketika effortnya dia udah 100% dia berikan, berhasil, tapi yang dilihat sama pimpinan, yang dilihat sama orang lain justru orang lain dan bukan dirinya. Ada nggak yang kayak gitu? Ada ya. Dan ada juga kadang-kadang yang kayak di TV-TV itu ya, nunjukin nomplok yang tiba-tiba dia nggak ngapa-ngapain lagi, sedih-sedihan dikasih uang 10 juta. Dia nggak ada effort apa-apa gitu, tapi tiba-tiba dia dapat 10 juta. Artinya, kalau tadi teman-teman sepakat bahwa konsep itu berbanding lurus ya, kalau kita kerja keras berarti kita akan dapat hal yang sama dengan apa yang kita upayakan. Lalu bagaimana artinya dengan yang seperti tadi? Oh Allah gitu ya konsepnya. Padahal konsepnya harusnya untuk kerja keras, apresiasi itu nggak ke saya. Kan saya udah mati-matian, kok dia yang dapat posisi gitu. Ya kalau di dalam contoh yang tadi, ya nggak? Nah, berarti sekarang pertanyaannya perlu kita sama-sama pikirkan, loh, terus konsep yang tadi itu yang di awal yang berbanding lurus gimana? Kok faktanya ternyata ada juga orang-orang yang nggak begitu. Nah, mungkin sebenarnya kita bisa introspeksi sama lain. Pasti ada lah gitu ya, masa enggak sih teman-teman TPK, teman-teman
dosen yang ngerasa saya tuh masuk ke kampus ini udah lebih lama gitu ya, saya udah ngasih kontribusi lebih banyak, kok saya nggak dapat apresiasi ya, malah orang lain yang anak baru kemarin misalnya, saya kayaknya penelitiannya nggak kurang banyak apa gitu ya, tapi kok dia duluan yang dapat rekor, saya kok enggak gitu ya kan, saya tuh udah jadi, saya tuh masuk di sini 2 tahun lebih dulu, kok dia ya yang diangkat jadi pegawai tetap duluan gitu, kok saya malah nggak dapet ya gitu kan, banyak konsep-konsep kayak gitu, padahal kerja kerasnya, usahanya, effortnya lebih banyak nggak dari yang lain, bisa jadi iya, bisa jadi lebih banyak. Coba sebetulnya ini makanya yang perlu kita sama-sama pahami ya, di dalam Islam itu ternyata matematikanya Allah itu bisa jadi nggak sama konsep pemikiran matematika kita ya, tapi kita kunci ya di akhir ya, tapi matematika yang perlu kita pahami bahwa barangkali teman-teman, barangkali kalau kita bicara soal iri sama rizkinya orang lain, yang kita ukur itu adalah iri pada konteks materinya ya, sesuatu yang sifatnya materi ya, padahal sebetulnya dalam konsep rizki itu sendiri tidak semuanya dimensinya adalah sesuatu yang sifatnya materi, ada bentuk-bentuk nilai-nilai dari rizki dan nikmat yang sifatnya non materi yang mungkin kita sering nggak sadar. Misalkan apa? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat ilmu, nikmat merasa aman, ya nggak? Nikmat kebahagiaan bersama keluarga, berkumpul dan lain sebagainya. Gak semua orang punya itu loh sebetulnya. Nah jadi kalau kita bicara bahwa Allah membalas semua usaha keras kita, sebetulnya definisi membalas usaha keras itu tidak selalu konotasinya adalah materi, sesuatu yang sifatnya nampak. Tapi kita selalu terjebak dengan itu nggak? Kadang-kadang tuh saya juga suka kayak gitu sih, sejebaknya sama sesuatu yang sifatnya materi. Dia punya itu, saya juga, padahal tadi ya, konsep rizki dan nikmat itu adalah sesuatu yang dimensinya tidak hanya selalu bersifat materi. Kita seringkali mengabaikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat merasa aman, ya nikmat merasa tenang, ya kan? Nikmat ilmu sebetulnya. Itu semua tuh nikmat-nikmat yang dia enggak materi, tapi kita sering abaikan dan kita sering anggap dia enggak eksis gitu. Padahal itu enggak pernah berhenti ada di dalam diri kita. Maka definisi rizki itu bukan terletak pada jumlah banyak sedikitnya, tapi pada keberkahannya, benar nggak? Nah, berkah itu katanya adalah kalau uang kita punya, kita timbun gitu ya, berpuluh-puluh juta, beratus-ratus juta, belum sampai kita pakai, itu belum jadi rezeki kita sebetulnya, karena dia bisa jual kapan aja. Makanya kalau punya uang jajanin aja ya, itu berarti itu jadi rezeki kita ya. Dan yang namanya berkah pada rezeki itu bukan kepemilikan terhadap jumlahnya yang banyak, tapi sebetulnya perasaan kita bisa merasakan nyaman dalam hidup ketika mendapatkannya. Jadi kalau punya uang tapi nggak nyaman, coba aja kayak tadi. Apa artinya punya uang ratusan juta, punya rumah mewah, tapi nggak tenang karena sakit-sakitan, ya kan? Punya uang barang mewah, tapi nggak tenang gitu ya, karena semuanya statusnya kredit dan masih cicilan semua. Stres nggak itu bayar cicilannya ya, mendingan mah nggak usah sampai maksa banget gitu ya, kalau memang pada akhirnya itu membebani hidup kita ya nggak. Terus kita juga dibebani dengan krisis ilmu, misalkan nggak dapat nikmat ilmu, gampang ditipu, gampang dibohongin ya kan. Terus kalau misalkan kita juga ternyata nggak sadar di rumah banyak masalah dengan keluarga, dengan pasangan, kita sadar nggak itu sebetulnya adalah nikmat yang besar kalau kita ternyata punya semua rasa kebahagiaan itu di rumah. Ya, jadi kalau di rumah uang banyak gak tenang, takut dicuri, akhirnya jadi sakit-sakitan, jadinya parnoan, di rumah jadi berantem wae sama keluarga, gak tenang, gitu ya. Rumah juga sebagai neraka, ya walaupun neraka jauh lebih mengerikan ya daripada itu, tapi apa artinya hidup seperti itu? Maka sebenarnya jangan. Nah, maka sekarang kita balik lagi ke konteks judul kajian hari ini ya, bahwa kita bilang jangan iri. Nah, gak usah gak usah jauh-jauh gitu ya. Sekarang kita balik lagi ke yang tadi contoh kasusnya. Kita lihat tetangga saya ini, istri saya yang bilang, ih, sebelah saya itu dosen juga,
di informatika, ketua kakak, baru setahun jadi ketua kakaknya. Kok dia udah bisa bangun rumah mewah gini ya? Saya udah kerja dari 2010. Waduh kok saya ini gitu kan. Gak bisa, saya nabung sampai bisa bikin rumah kayak gitu. Terus jadi saya jawab bilang, ya rezeki itu dimensinya gak hanya selalu tentang materi. Alhamdulillah kita dikasih kesehatan, keluarga jarang sakit loh kalau kita, alhamdulillah. Ini juga ya, alhamdulillah kita dikasih ilmu yang bermanfaat, kayak bisa S3 jadi dosen, bisa ngajarin ilmu itu yang bermanfaat ke dosen-dosen yang ke mahasiswa yang lain. Alhamdulillah aman loh, rumah kita tenang loh, kita nggak punya utang, ya nggak? Itu mungkin perlu kita syukuri. Ya, jadi mungkin uangnya nggak banyak, betul saja kalau teman-teman yang saya aku punya kasihan ya. Tapi tenang aja hidupnya dengan segala kecukupan ini ya. Atau misalnya teman-teman ngeliat gitu ya di kantor, saya teh sama dia masuknya sama, tapi kok dia lebih cepat ya karirnya meroket gitu, dapat pegawai tetap, jadi struktural dan lain sebagainya. Kok saya kayak nggak aja, nggak apa-apa, kita berusaha ya untuk bisa mendapatkan posisi itu. Sejauh kita sudah berusaha tapi sama Allah ditakdirkan untuk nggak dapat posisi itu, jangan khawatir. Mungkin Allah lebih ingin kita mendapatkan keberkahannya dari bentuk yang lain. Teman-teman juga ini sehat, ya kan ya, merasa aman, ya nggak ditakut-takuti oleh sesuatu, nggak kejar-kejar pinjol kan, ya nggak, tidur bangun nyaman gitu ya, masih bisa ibadah, ya kan, ilmunya juga lebih bermanfaat, berada pada lingkungan pergaulan yang semuanya suportif. Bayangin ini tuh kan bukan nikmat yang semua orang miliki. Kalau kita mau bicara ukurannya cuma uang saya, materi saya, ya kita nggak akan pernah habis-habisnya ngomongin itu. Tapi balik lagi ke mensyukuri apa yang kita miliki pada konteks non-materi, ya kan? Ya nggak? Ada kemarin gitu ya, pas lagi saya buka puasa di masjid, ngobrol gitu. Salah satu tetangga anaknya baru keterima di suatu universitas bergengsi gitu ya, di luar. Ada bukan anak saya, maksudnya saya nggak punya anak seusia mahasiswa gitu ya, nggak punya, tapi saya ada iri. Bisa ya, dia mau bisa sampai kuliah kayak gitu, bisa nggak ya saya gitu. Akhirnya jadi mikirnya juga kayak gitu, tapi balik lagi nggak apa-apa gitu. Saya berusahakan nanti anak saya misalkan supaya dia juga punya kemampuan yang sama. Usahanya mikirnya tetap maksimal ya. Saat ternyata nggak terjadi hal seperti itu, effortnya udah maksimal, tapi seolah-olah Allah nggak membayar itu kontan gitu ya dengan nilai yang kita harapkan, itu berupa materi ataupun anak kita pergi ke luar negeri. Ada nikmat-nikmat yang lain teman-teman ya, sehatnya tadi, ya amannya tadi, bahagia dalam keluarganya tadi tanpa konflik, ya kan, masih tetap di dalam iman dan Islamnya tadi. Itu adalah sesuatu yang besar yang kadang-kadang kita abaikan, tapi kita malah mengejar sesuatu yang semu gitu, padahal sesuatu yang jauh lebih ya. Nah, terakhir kita coba korelasikan ya definisi yang tadi dalam konteks pekerjaan kita. Ini umum nih ya, ini mas saya ngomong kayak gini karena kayaknya saya ngerasain itu, teman-teman juga pasti ngerasain itu karena saya sering ada curhatan-curhatan. Pak, Bu, saya tuh ya kerja di Telkom gitu, di sini rasanya tuh capek banget, sibuk banget, 4L, lu lagi. Tapi teman saya ada yang santai banget, tapi nggak dipecat, gaji bulan tetap dapat. Iri dong kalau kayak gitu. Iri, kerja saya 2 kali lipat, pulang lembur terus, sampai sekret ya, lembur terus kejadian misalkan ya. Tapi teman-teman yang di lab itu jam 4 udah pulang buat intonan gitu kan ya. Ini kan pasti ada kecemburuan sosial itu di lingkungan kampus itu. Ya, bahkan normal bisa jam 12 udah nggak ada ya. Oh, kenapa di mahasiswaan sampai ini? Mereka suka bahkan Sabtu Minggu juga kerja ya kan? Aku iri kan? Saya Sabtu Minggu kerja ya. Gitu, gua lagi ya kan dilihat kan banyak sih mamat kemana mau saya gitu misalkan. Pasti ada perasaan kayak gitu kan? Ya nggak? Terus kalau kita ngomong tentang lain-lainnya gitu ya, waktu pas terakhir kita sesi di situ saya share tentang video gitu ya, bahwa timing dan pace setiap orang itu beda-beda. Kita kan kadang juga suka merasa kayak gitu ya, saya masuk duluan, tapi kok dia bisa dapat duluan dan lain sebagainya. Termasuk juga take home pay-nya beda gitu ya, padahal kita sama-sama di usia yang sama-sama belum merekah gitu, tapi dia lebih mapan dan lain sebagainya. Nah, merasa nggak kayak gitu? Ya kan? Nah, kalau pakai konsep ke dalam kita dalam hal bekerja
saja. Saya rasa ini juga sangat relate, makanya saya coba bawa teman-teman ya. Kalau kita melihatnya hanya dari sisi yang tadi, yang sifat dimensinya materi, apresiasi pengakuan pimpinan, ya selembar kertas yang bernama SK, ya kan? Kemudian juga nominal pada rekening. Tentu itu sesuatu yang penting dan kita harapkan juga ya, dan itu diusahakan untuk kita capai juga harus diikhtiarkan. Tapi saat itu tidak tercapai, tidak dapat, gimana? Kita jangan berprasangka buruk dan mengatakan bahwa Allah nggak adil, ya jangan menyalahkan takdir. Ingat yang tadi bahwa konteks rezeki itu dimensinya bisa pada hal-hal yang sifatnya non materi. Ukur lagi kesehatan kita, ya di rumah muti sama jiwa, aduh mending mesra bahagia gitu ya, tidak ada konflik sama sekali. Maka itu nikmat yang harus disyukuri, ya betul nggak? Ya kan? Itu harus di saat mungkin sebagian pasangan yang lain mau pergi ke kantor teh nganyun pasal kan. Kamu mah saya lihat terus mesra banget si jiwa nyamperin ke pasar sarjana. Berarti kan ada sebuah hubungan yang tak bisa didefinisikan gitu ya. Yang saya juga ngerasa ini teh hubungan apa ya? Nikmat apa mereka berdua itu ya sampai begitu mesranya. Ini kan nikmat yang mahal. Jadi walaupun tidak dapat di faktor yang lain teman-teman, percayalah ya Allah pasti mengukur itu hanya sebesar biji zarah pun tadi ya gitu ya, besar maupun kecil yang kita kerjakan, tidak mungkin Allah menyia-nyiakan usaha kita. Tidak dengan sifatnya dimensi materi, ada dimensi lain yang pasti Allah akan ganti di situ. Ya, jadi saya di akhir menyampaikan ke teman-teman semangat ya, jangan iri sama apa yang dicapai pada dimensi materinya orang lain. Itu standarnya menurut Allah berbeda ukuran kebahagiaan dan berkahnya. Karena mungkin mereka nggak dapetin yang kita punya dan kita rasakan untuk kita nikmati sendiri. Karena bagian dalam rumah tangga kan mukti dan juga bagi-bagi ke kalian, enggak kan iri dong. Itu perlunya dinikmati sendiri aja, ya. Kesehatan memang orangnya nikmatin, kan itu dinikmatinya oleh kita aja sendiri, ya. Rasa aman kita aja yang menikmatinya. Jadi bukan menikmatinya untuk dibagikan ke siapa-siapa. Ya sehingga dengan begitu semangat ya untuk menjemput berkah-berkah yang insya Allah akan datang ke kalian, dan pekerjaan-pekerjaan apapun kerjain aja dengan ikhlas insya Allah. Ya seperti itu aja. Jadi kajian hari ini saya cuma pengen sharing begitu aja ke teman-teman biar lebih semangat lagi dan menghadapi semua hal dengan tidak mengeluh dan tidak iri dan optimis bahwa semua usaha kita pasti Allah akan ganti dan Allah akan bayar dengan sesuatu yang setimpal. Seperti itu ya. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah luar biasa. Mendengar itu rasa cucuk gitu ya. Agak-agak luar biasa. Tadi beberapa quote yang saya dapatkan dari Pak Fajar, yaitu tadi jangan berprasangka buruk ya, dan juga karena rezeki itu dimensinya nggak semua tentang materi ya, Masya Allah. Dan yang penting adalah keberkahan dari materi tersebut. Dari materi, jadi aja ketahuan deh isi hati mau. Keberkahan dari rezeki maksudnya. Masya Allah, tapi ya istrinya Pak Fajar luar biasa positive vibes ya. Kalau saya udah kayak gitu ternak jin kayaknya itu ya. Enggak ada yang bercanda. Jangan begitu, jangan dicoba ya, saya cuma bercanda. Baik, kita memasuki bukan berbuka puasa ya. Kita memasuki tanya jawab. Ini seru sih sebenarnya, kajian kita banyak sponsornya, alhamdulillah. Sponsor dari Kebon Cukur yang ada di Asrama Putra. Ini ada voucher free haircut buat bapak-bapak yang merasa rambutnya sudah mulai gondring mungkin. Dan juga ada mungkin Pak Yanwar, ini selalu mana Pak Yanwar? Halo Pak Yanwar, terima kasih setiap tahun ini selalu setia ya memberikan ini produknya dari Family Kreatif. Yuk kita diskusi kali ya Pak Fajar ya. Ini yang mau nanya, yang mau berpendapat boleh, atau yang mau menyanggah boleh Pak? Boleh. Nur mau menyanggah mungkin boleh. Silakan Bapak Ibu, yang di Zoom juga boleh ya. Kalau ada pertanyaan boleh dikasih. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menyampaikan unek-uneknya juga boleh. Silakan. Silakan Pak Rangga, mungkin mau mencoba potong rambut nggak Mas? Bukan itu maksudnya. Ada dari Bapak Ibu yang ingin ya sharing juga boleh ya Pak Fajar ya. Nambah-nambahin dari yang Pak Fajar tadi gimana? Silakan ada.
Belum ada kayaknya. Biasanya kalau di kelas saya suruh nunggu 1 menit dulu Iya. untuk nanya. Soalnya untuk keberanian bertanya itu susah ya. Saya nunggu dulu, nanya nggak ya? Nanya nggak ya? Boleh slide dulu silakan. Oh ada. Sebentar dulu. Nggak bisa bertanya. Tapi luruskan niatnya biar dapat pahala. Jangan karena pengen hadiah. Walaupun saya menurunnya pengen. Oh nggak usah ya udah. So silakan teh. Apa iri itu dosa? Wah menarik. Dosa apa enggak? Kita udah iri, misalkan kita iri ke orang lain itu hukumnya dosa apa enggak? Aduh, ditanya. Berarti saya tanyanya dosa nggak dosa malah berani saya umur ini saya juga masih kadang-kadang belum berhasil gitu mengatasi rasa diri itu sendiri ya. Sebetulnya mah dosa nggak dosa mungkin lebih kepada efek dari apa yang ditimbulkan dari sifat iri itu sendiri ya. Kalau tadi kita ngobrol tuh kita iri, tapi kemudian kita jadi ingat gitu ya bahwa oh ya saya boleh iri sih sebagai sifat dasar manusia kan bisa jadi punya perasaan itu ya. Dan Allah yang kasih ya Gurisis itu sifat perasaan seperti itu Allah yang kasih. Kita bisa nolak nggak kalau Allah yang wah siap Allah Bu Haja. Ada Aisyah. Kok saya spontan begini ya jadi dosa nggak dosa saya nggak maksudnya tidak bermaksud untuk memfonisi gitu ya, tapi itu umumnya adalah dihukumi dari efek apa yang ditimbulkan dari perasaan itu. Karena kalau irinya sendiri itu kan Allah yang kasih ya sifat itu. Siapa yang bisa nolak kalau Allah ternyata memang menanamkan perasaan itu kepada diri manusia? Bisa nolak nggak pada saat lahir? Saya ini tidak punya sifat iri kan enggak. Semua itu dikaruniai Allah. Saya sebutnya karunia ya. Dikaruniai oleh Allah untuk perasaan iri tersebut. Tapi kan ada dua jalan akhirnya dari perasaan itu ketika sampai ke kita. Ada yang pertama tadi dia kayak tadi kita obrolin. Ketika dia iri, dia ingat lagi bahwa ya saya percaya sama Allah. Allah takdirkan setiap manusia itu punya rezeki dan sudah dicatat di Lauhul Mahfuz gitu ya. Dan setiap sen yang saya makan, kok saya dimakan, setiap butir beras yang saya makan, setiap sen yang saya belanjakan, setiap udara yang saya hirup gitu ya, itu semua takarannya sudah Allah ukur dengan presisi kepada setiap kita kan. Ya nggak? Kalau semua itu ukurannya udah habis kita konsumsi ya, beras yang kita harus makan udah semua sampai ke kita, udara yang harus kita hirup udah sampai ke kita, maka sebetulnya hidup kita di dunia berakhir, ya kan ya. Nah, kalau kita ingat lagi ke situ, kemudian kita juga mengembalikan bahwa sifat iri itu, oh nggak apa-apa, saya yakin Allah akan ganjar dengan balasan yang lain di dalam bentuk materi, tapi mungkin dalam bentuk kesehatan dan sebagainya. Ya soalnya itu berpahala teori kalau menurut saya yang baik sebetulnya, karena kita jadi introspeksi gitu ya, kita belajar. Tapi kalau irinya tadinya akhirnya jadi, nah ini teori sebenarnya kan gini modelnya teman-teman kita ya. Ketika iri, julid akhirnya ke teman sebelah, itu mah kayaknya sugih. Itu mah dia mah kemarin kayak gitu ya, itu udah sebetulnya korupsi gitu. Nggak tahu gimana sih bisa dapetin itu, nggak ngerti sama saya ada. Oh kayaknya dia gimana dia gitu dan sebagainya. Nah, omongan-omongan di belakang karena dari sifat iri itu yang mungkin akhirnya menjadi nggak baik gitu ya. Jadi perasaan irinya sendiri mah nggak apa-apa kalau kata saya ada, itu mah pemberian Allah ya. Tinggal teman-teman kayak tadi dua jalan untuk tindakan yang kita ambil ketika iri itu datang. Apakah kita kemudian membalikan itu dari kepada Allah sebagai bentuk keyakinan kita atas rezeki yang Allah sudah tetapkan, atau akhirnya kita bergunjing, kita membanding-bandingkan gitu, apalagi sampai mengorek-ngorek gitu ya, dari mana dia bisa mendapatkan uang itu dan sebagainya. Ya. Jadi sebenarnya manusiawi dan bagaimana kita menyikapinya ya, apakah sifat yang positif atau ujung-ujungnya bergunjing atau gibah ya. Ini nih mungkin episode 2 kita bahas ya. Gak usah gibah. Yang ada lanjutan dari iri biasanya adalah yaitu tadi ya, kita bergibah. Sedangkan bergibah itu ya kita tahu sendiri. Tapi memang enak ya gibah teh. Ya, kadang-kadang kita nggak sadar ya. Apa-apa, namanya juga butuh proses. Tapi ini sedikit ya, katanya kalau kita pengen berubah menjadi sesuatu gitu ya, konteksnya kita pengen terlepas dari gibah, berarti kan pengen hijrah untuk tidak lagi bergibah gitu ya, pengen terlepas dari perbuatan-perbuatan buruk, pengen hijrah dari perbuatan yang buruk tersebut. Gak apa-apa, nggak usah berpikir bahwa kita tuh prosesnya harus
instan gitu ya, dan seolah-olah harus langsung 180 derajat berubah. Itu adalah prosesnya apa sedikit-sedikit ya, nggak perlu harus merasa bahwa hijau itu totalitas gitu. Kita bisa step by step sedikit demi sedikit gitu. Nah ketika diubah, awalnya tiba ya sehari 1 kali 24 jam, sekarang kan 1 kali 12 jam. Insyaallah Bu, pernah berita mungkin ya ibu kurangin sekarang mah bisa jadi lagi bulan puasa dan bau mulut ya Bu ya, jadi malas ngobrolnya juga sama teman-temannya. Aduh, saya juga lagi tidak proper untuk bicara sama teman yang mau digibahinnya, jadi lebih baik diam gitu ya. Nah itu bagus juga ya, mudah-mudahan itu menjadi alat untuk ibu menahan diri itu tidak bergibah. Ya mumpung setan karena lagi dikurung ya, semoga gibah kita berkurang. Selamat buat Teh Yuli ya, Teh Yuli boleh milih mau potong rambut atau potong gaji, nomor 9 mau buat anaknya Teh. Ya alhamdulillah, mau yang mana boleh pilih Teh nanti ya di akhir ya. Oke. Silakan mungkin berikutnya dari ibu-ibu, mungkin dari Bu Rita yang sudah disinggung-singgung mau bertanya juga boleh. Itu dari bapak-bapak, silakan. Mas Isnan mungkin lagi kalau Pak Jiwa ke Pasca gitu ya, mungkin Mas Isnan mau mau ke siapa? Silakan, enggak ada yang mau coba berdiskusi lagi atau kalau dari Zoom ada yang bertanya mungkin? Belum ada? Baiklah, kalau begitu. Ini waktunya sampai jam berapa ya? Mas Desa? Sampai Jumat pagi. Oh tergantung materinya. Kalau nggak ada saya tanya nih. Oh berikan. Kalau ini kan saya langsung rezekinya menjemput karena saya langsung nembak ya. Jika gue sesuainya udah pada siap belum nanti siap sambil nunggu ya yang nanya kayaknya sih sebenarnya mau nanya tapi ngadrek deh bilangnya. Sok siapin dulu kata-katanya. Aduh takut deg-degan mau nanya ke Pak Fajar bisi kayak gitu ya. Sambil saya mau mengumumkan nanti siang ada kegiatan keceriaan Ramadan lagi yaitu cerdas cermat ya. Sudah ada perwakilannya ya, yang ketawa-ketawa mungkin jadi perwakilannya. Selamat belajar ya, mungkin kisi-kisinya adalah soal tentang agama, ya tentang kampus dan umum ya. Mungkin nanti ditanya berapa persen hasil perolehan suara caleg gitu ya. Gak ada ya? Aman. Ya itu mungkin ya ditunggu siang jam 1:30 di galeri sini. Kita ramaikan dan dukung unit kita sama-sama. Ya kembali lagi ada yang mau berdiskusi. Mas Teguh nih kayaknya nih ya. Kayaknya dari tadi tuh. Tadi mau bertanya, saya mau bertanya ke Bapak Ibu maksudnya. Kayak Mas Teguh tadi binar-binarnya mau bertanya, silakan. Sebelum acara ngomong. Sebelum menolak. Poin ya udah. Iya, bapaknya ya. Ini diskusi sih. Jadi sebetulnya kalau misalkan nih, kalau urusan dunia adalah gitu ya. Kayak tadi kan rezeki gitu ya semua apa ya gak ada apa-apanya lah gitu ya kalau dunia gitu. Nah ini gimana caranya nih, apakah boleh gitu ya iri yang diperbolehkan gitu. Tadi kan itu dosa nggak? Kalau menurut saya sih iri itu bisa ada yang diperbolehkan juga Pak. Itu ya. Oh iya. Nah itu yang saya tanyakan, apakah boleh nggak ini seperti itu? Itu misalkan misalnya ingatannya bagian Thomas Fit, saya iri gitu kan? Wah, saya ini kesan nih, soalnya imannya makin sini makin meningkat. Nah itu boleh nggak kayak gitu? Luar biasa pertanyaan Mas Teguh. Buat mau disebut. Iya benar. Mas Teguh ini tapi benar ya, melengkapi
diskusi kita hari ini gitu, karena tadi sempat agak terlewat gitu. Tadi saya kan cuma nyampein seolah-olah iri itu konotasinya negatif terus ya, sesuatu yang buruk gitu, sifat yang disebut sebagai penyakit hati. Jadi saya nyebutnya gitu. Tadi Teguh menyampaikan, betul benar, kadang-kadang ada juga iri-iri tertentu yang harus malah gitu ya, kayak apa misalkan yang kayak tadi ya, kalau kita melihat teman-teman kita dia bisa berbuat sesuatu hal yang baik dan kita belum mampu, kita iri untuk bisa ikut seperti mereka ya, dan kemudian akhirnya itu memotivasi memacu kita untuk bisa sama atau lebih dari mereka gitu kan ya, maksudnya ya betul itu hal kayak gitu perlu. Kadang di sini juga saya nggak boleh sebut ya, tapi saya juga ada yang saya iri di fakultas ini ya, contohnya ada beberapa event dari teman-teman staff yang saya iri juga ada ya, walaupun yang kadang-kadang ya namanya juga sifat manusia ya, kadang kita bisa jumawa, bener nggak? Kita merasa seperti di atas angin gitu. Oh saya merasa lebih dari yang lain, itu juga salah satu sifat yang harus kita take down ya. Tapi kadang-kadang juga iri yang sifatnya negatif ada, tapi yang baik juga ada. Yang negatif, yang baik juga ada, gitu ya. Nah salah satunya adalah yang tadi terkait sama aktivitas ibadah, yang dia bisa lebih baik dalam hal ibadah. Kalau saya dulu pasca itu, kan ruang gedung pasca itu kan sebelah banget sama MSU, dan gak ada musola lagi ya, gak ada musola kan di situ. Setiap adzan zuhur, saya tuh kadang lagi ngajar, tapi kadang seringnya lagi di ruangan dosen sih. Ada satu teman staf di sana, mungkin Putri akan tahu gitu ya, walaupun saya nggak sebut namanya. Yang saya iri banget, karena baru juga dia sudah berjalan gitu. Misal saya masih ketik-ketikin NDE gitu, masih bahas-bahas etika dan lain sebagainya. Hal kayak gitu kadang-kadang saya juga suka mikir, kok bisa sih orang itu dengar azan tuh langsung merasa terpanggil gitu pergi, dan itu sesuatu yang konsisten dia lakukan hampir setiap hari, selalu begitu. Kecuali dia mau lagi nggak di ruangan ya, dia lagi ngapa atau apa, tapi dia selalu bergerak untuk masuk pergi ke masjid. Nah dari situ gitu ya, karena dulu saya terbiasa di FIK yang apa namanya harus ke musola gitu ya, dan kadang-kadang juga saya suka nggak langsung ke masjid. Waktu pas di S2 itu jadi ke bawah tuh gitu, ngikutin walaupun nggak langsung ya, tapi ngikutin. Ini kan hal yang baik ya. Tapi kadang-kadang kita juga malah ngejulitin, ya gitu banget ya, nggak banyak kerja, kayaknya nyantai dia mah. Kayak saya makan sibuk gitu ya. Tapi kan itu bukan hal yang perlu dijadikan sebagai alasan. Betul, bagus, kadang-kadang kita juga terpacu untuk sesuatu hal yang baik, dan iri untuk hal yang seperti itu adalah hal yang perlu kita lakukan gitu ya. Terus bagus. Insya Allah, semoga jadi fastabil khairat ya. Nggak mau saya sama Kim rajin, aku setuju juga, saya mah harus lebih rajin gitu. Asal mungkin tadi apa ya, jumawa itu juga salah satu ya, jangan sampai ujub atau merasa diri kita lebih juga gitu. Itu mungkin luar biasa tambahan dari Nah, satu lagi sedikit ya, ini walaupun nggak terlalu relate banget sama pertanyaannya tapi antara jumawa dan iri terhadap hal ibadah itu ada satu cerita ya, saya lupa nama sahabat Rasulnya, tapi dulu itu dikisahkan begini katanya. Rasul itu kan seseorang yang dianggap sebagai model ya, dalam hal ibadah, dalam hal aktivitas yang harus dijalankan di dunia gitu ya. Nah dulu tuh ada 2 orang sahabat yang penasaran banget kayak gimana sih ibadahnya Rasul gitu ya, sampai-sampai mereka tuh pernah datang ke rumahnya Rasul untuk bertanya bagaimana Rasul itu kalau sholat, kalau ibadah-ibadah yang lain. Tapi Rasul meninggal di tempat, bertemu sama istri Rasul, terus istri Rasul menyampaikan, ya apa namanya, ya sholat aja gitu, dan sering juga keluar berniaga gitu ya, kadang juga bersosialisasi dan lain sebagainya. Nah 2 sahabat ini mikirnya ketika dia datang, ekspektasinya namanya juga Rasul itu hidup matinya tuh siang dan malam hanya untuk ibadah. Mereka tuh terus terang merasa kayak agak kecewa, kok gitu ya, saya pikir Rasul tuh gak gitu, saya pikir Rasul tuh beda ibadahnya, gak kayak manusia biasa gitu, bertapa gitu ya, berhari-hari sholat gak berhenti. Karena kata istri Rasul, enggak ya, sholat wajib sholat ya, tapi saat dia keluar dia berdagang, dia juga bergaul dan lain sebagainya, main sama anak-anak, kadang juga main sama saya gitu ya, ngobrol maksudnya gitu ya dengan saya dan lain sebagainya. Nah sahabat ini ketika pulang, mereka berdua
kok ternyata ibadahnya nggak seperti yang saya bayangkan sebagai seorang rasul. Mereka berdua bertekad kita mau punya ibadah lebih daripada apa yang Rasul lakukan gitu ya, karena menurut mereka ini akan punya nilai pahala lebih gitu ya, karena bisa melampaui cara ibadah Rasul. Mereka bilang saya mau puasa nggak setiap hari gitu ya, nggak ada bolong. Saya mau sholat isi waktunya hanya untuk sholat dan sebagainya. Satu waktu Rasul dengar tentang itikat dari dua sahabat itu, ditegur teman-teman gitu ya, jangan berlebihan juga terhadap sesuatu. Nah, jadi maksudnya ketika kita iri sama seseorang gitu ya, kan dia iri kan sama Rasul kan dengan cara ibadahnya. Ketika kemudian ternyata dia tahu bahwa Rasul itu tidak seperti yang dia ekspektasikan, dia malah jadi ingin melampaui. Takutnya yang dua ini jadinya nanti Rasul tuh dia jumawa gitu ya dengan ibadahnya sendiri. Nah, kita dalam rangka berbuat baik niatnya karena Allah, tapi juga jangan merasa, karena tipis juga ya antara kita maksimal atau kita sebetulnya tersusupi oleh sifat jumawa tadi gitu. Nah, ini maksudnya yang cerita tadi itu menggambarkan bahwa kita punya niat awal iri dengan apa yang Rasul lakukan dan ingin mengikuti, kemudian kita merasa mampu untuk bisa berbuat lebih banyak gitu dari yang Rasul lakukan gitu. Nah, ini khawatir juga dari kita iri dengan hal yang baik, terus kemudian kita merasa sudah melampaui orang itu dan kita menjadi lebih baik dan itu terus jadi jumawa. Baik, Masya Allah. Tadi tambahannya terkait dengan jumawa. Semoga kita dilindungi dari hal-hal yang ini. Terakhir mungkin ada pertanyaan. Oh, ada dari Teh Reni, mangga. Cuma tentang di rumah ya Pak ya? Kan sama-sama punya kepribadian. Urusan rumah tangga. Bapak sebagai orang tua menyikapi anak-anak yang sekarang udah mulai iri kasih anak-anak Ini menarik nih, berarti parenting ini sedikit-sedikit. Saya sebenarnya tidak expert ya, dan saya juga sering nggak sabar ya, sering marah di rumah juga kalau udah habis kesabaran. Tapi betul, ini kan kita kan ngomong iri seolah konteksnya di usia kita gitu ya, udah dewasa gitu ya, kita sebenarnya udah terbalik lah ya, udah bisa menilai mana baik mana buruk gitu ya, mana boleh mana tidak. Kan anak-anak itu kan dia masih dalam proses pertumbuhan, tapi kadang-kadang mereka juga ada dalam posisi-posisi yang iri benar, apalagi anak kita kan deket-deketan ya usianya ya, yang beda 2 tahun, 2 tahun setengah dan lain sebagainya. Ada 3 di rumah, urusannya adalah iri dan dengki mereka memang benar ya. Ini ada satu cerita yang lucu ya, ini lucu nih, iri dengki, satu kasus yang saya juga nggak tahu ini bisa terjadi pada anak-anak ya. Anak saya yang laki-laki itu punya teman di komplek ya, anak perempuan tapi gitu ya, karena nggak ada anak sepantaran, itu akrab suka main keluar gitu ya, main sama anak itu. Nah, si adiknya yang perempuan ini, Nura ini, dia tuh nggak punya teman sepantaran, jadi dia nggak punya teman main lah di komplek itu. Satu waktu ketika bulan Ramadan ini, si Hania ini kan harus sholat di tempat perempuan, Nura juga harus sholat di tempat perempuan. 4 hari di bulan Ramadan, dia jadi dekat sekali, jadi akrab sekali. Kalau mau pergi taraweh, si Nura sama si Hania ini nggak mau sama Siti, nanti wudhu kita batal, gitu ya banyak. Jadi mereka nggak mau main sama si Siti, jadi ya. Jadi itu merasa dia sebagai ditinggalkan oleh dunianya. Kenapa saya tiba-tiba jadi nggak punya teman? Nura kok jadi punya teman, iri itu dia. Kelihatan banget dirinya setiap kali taraweh sama saya, Siti sama ayah, kita di saf depan. Enggak, dia akhirnya tantrum dan lain sebagainya. Padahal umurnya udah 7 tahun, tapi dia merasa hancur saat itu ketika teman saya direbut oleh adik saya yang sebelumnya siapa kamu gitu ya. Iya, dan alasannya cuma karena kata Ustaz gitu ya, kalau lama laki-laki nanti wudhunya batal cuma hanya karena alasan itu batal. Jadi dia jadi tidak mau berteman lagi. Nah, bagaimana mengatasi yang kayak gitu kan? Kalau saya sebenarnya ya terus terang nggak ngerti juga gimana ya. Jadi gini, secara ilmu parenting banyak mungkin ya yang menjelaskan tentang bagaimana orang tua harus bersikap kepada anak usia di bawah 7 tahun dan lain sebagainya. Tapi kalau buat saya tuh terlalu merefer kepada satu parenting tertentu bikin stres sebetulnya ya. Kenapa? Karena standarnya lagi standar orang lain dan kadang nggak fit dan nggak ideal dengan kondisi keluarga kita. Banyak sekali metode parenting yang di rumah saya. Nah, saya maki aneh, dia tidak melakukan teori-teori dengan mengucapkan jangan enggak, kudu jangan atau diam gitu misalnya. Akhirnya kalau menurut saya sih gimana menyikapi sikap diri mereka, itu mah balik lagi ke gimana value di keluarga sih pada akhirnya gitu ya. Tapi kalau saya sih
karena mereka anak-anak yang pasti mah jangan harus tingkat untuk tidak punya perasaan itu ya, karena gimana pun juga itu adalah satu pengalaman perasaan yang dia juga perlu punya gitu ya. Cuman sambil di akhir kalau dia udah tenang, udah nggak lagi kantuk dan sebagainya, diajak ngobrol aja gitu. Karena takutnya kalau gue boleh iri dan dia dibunuh perasaan dirinya, harus selalu berpositif thinking padahal dia punya perasaan itu dan dia nggak jujur sama perasaannya. Takutnya nanti dia punya inner child itu ketika besar, dia punya masalah dengan dirinya dan sebagainya. Jadi biarin semua emosi dan perasaan dia rasain, tapi kalau itu nggak baik, kita akan sampaikan di akhir dengan ngobrol. Kecuali udah main benda tajam, melukai, main fisik, itu baru kita bicara sesuatu yang agak keras ya, karena itu kan berbahaya. Tapi kalau sejauh itu nggak berbahaya, biarin dia ngerasain dulu perasaan itu, ngalir, nanti di akhir kita ajak ngobrol untuk dia paham bahwa itu nggak baik dan sebagainya. Dan itu balik ke value keluarga ya prosesnya. Jadi saya nggak mau bilang bahwa ini adalah cara yang paling benar, karena setiap orang pasti punya perspektifnya masing-masing. Iya, menarik sih, biarkan anaknya merasakan ya. Apalagi anak-anak usia 7 tahun ke bawah tuh masa-masa aku adalah raja, pengen semuanya dimiliki gitu ya. Yang penting semoga nanti kita bisa mengidentifikasi aja ya, kasih tahu ke anaknya ini nama perasaannya ini gitu ya, mungkin menarik tuh ya. Sesi berikutnya mungkin parenting akan menarik ya. Boleh langsung berkaya. Minggu depan. Cepat sekali. Nggak ngerti saya. Cocok ya. Nggak ngerti saya. Baik, 3 orang yang selamat juga untuk Teh Reni, nanti boleh dipilih ya hadiahnya. Alhamdulillah. Mungkin Udah katanya. udah megang sendiri dia. Mungkin ini akhir dari perjumpaan kita ya. Di Zoom ada yang bertanya? Nggak ada. Mas Aisyah mungkin kita tutup mungkin ya. Baik. Oh iya, belum saya belum. penutupnya silakan. Langsung tutup. Enggak Pak, sama lama. Gimana sih? Cuma sedikit aja teman-teman dari yang tadi saya sampaikan pada saat kajian di sini, itu kan random aja ceritanya gitu. Tapi saya sebetulnya nyambil materi juga saya ketik sebetulnya yang saya mau sampaikan dan lebih struktur. Nanti PDF-nya saya share itu dosen wali, maka boleh dibaca lagi ya, ayat Qur'annya saya taruh benar. Kalau ini kan dibacainnya kebut gitu ya, ayat Qur'annya saya tulis benar, terus narasinya juga saya bikin lebih sistematis. Jadi barangkali yang tadi saya sampaikan ada yang terlewat, ada yang saya lupa, bisa dibaca ulang ya, siapa tahu bisa bermanfaat. Termasuk buat teman-teman yang hari ini mungkin nggak bisa bergabung, nanti saya share biar bisa baca juga yang benar-benar bermanfaat. Baik, terima kasih. Tadinya saya mau mempersilakan penutup sih Pak. Atau mau ada quiz boleh? Pertanyaan, jawab pertanyaan boleh? Boleh, mumpung masih ada ya, hadiahnya kan lumayan. Satu orang aja yang beruntung yang tadi menyimak dari tadi ada satu landasan gitu ya, tadi jadi ingat sebenarnya dalil yang disampaikan sama Pak Fajar berkaitan sama iri tadi ada 2 sih sebenarnya ya. Mungkin ada yang ingat suratnya aja atau sampai ayatnya juga boleh. Wih, mantap, santai apa Bu? Surat Hud ayat ke-11 surat ke-11 ayat ke-6. Bagaimana Pak? Masya Allah, luar biasa. Selamat Bu Sakti ya. Satu lagi surat Al-Zalzal ya. Menyimak dengan baik dan benar, luar biasa. Alhamdulillah. Baik, sebelum saya tutup, Pak Fajar boleh menyampaikan penutup menarik buat teman-teman mungkin Pak? Yang tadi itu maksudnya penutup. Oh, Ya penutupnya mungkin ya itu aja ya teman-teman ya. Setelah ini sebetulnya saya pilih topik ini supaya relate dengan aktivitas sehari-hari kita di kantor ya. Saya rasa ini menjadi sesuatu yang common dan sering sekali terjadi dan kita hadapi. Kalau dalam kondisi yang ketika stresnya lagi tinggi, kadang-kadang ketika itu datang kita menyikapinya seringkali gak bijak ya, kita marah, kita mengumpat, kita menyalahkan orang lain, betul lah ya. Nah tapi mudah-mudahan gitu ya, dengan kita sekarang ngobrol di sini, saya tidak bermaksud untuk menggurui ya, karena saya juga masih belajar. Tapi mudah-mudahan ini bisa jadi reminder, bisa jadi pengingat sedikit, jadi pengingat ketika kita dalam posisi itu kita bisa sadar kembali bahwa sebetulnya untuk apa kita memperbesar pesan-pesan seperti itu gitu ya. Lebih baik serahkan lagi kepada Allah gitu ya, yang sebetulnya sudah mengatur itu semua ya. Insya Allah menjadi tenang, tapi juga tidak menjadi stres gitu ya, yang akhirnya berdampak juga terhadap performa kita di kantor, kesehatan kita, kebahagiaan kita di rumah dan lain sebagainya.
ya. Mudah-mudahan keberkahan atas rezeki, atas nikmat, baik yang sifatnya dimensi materi maupun non materi bisa kita raih ya. Dan insya Allah Allah ridho juga sama semua aktivitas yang kita lakukan dan beribadah ibadah. Itu aja sebenarnya. Terima kasih ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Fajar atas sharingnya ya, insya Allah bermanfaat buat semuanya. Bapak Ibu terima kasih sudah hadir saat ini ada Pak Toto juga Pak, hatur nuhun. Dan teman-teman pokoknya dosen, staf dan teman-teman CS, semoga apa yang kita dapatkan hari ini niatnya juga baik ya, semoga pahala yang didapatkan apalagi bulan Ramadan gitu ya. Ditunggu di kegiatan keceriaan Ramadan berikutnya ya teman-teman. Mari kita meriahkan FIK ini dengan kegiatan yang insya Allah positif. Baiklah, di sini saya tutup. Nanti ini mau disapa sekarang? Oh boleh sekarang dulu cuma ada orang-orang buat Pak Fajar. Buat Ora sama Sidik semoga tidak Pak iri-iri. Harus dibagi 3. Oh iya. Soalnya Ada gini, perkara siapa yang buka kardusnya aja bisa gitu. Bukan kompetisinya baru kardusnya siapa yang buka. Request cenah panitia ieu kuduna aya tilu. Di WhatsApp bukan? Bukan di dalam ketiga Bapak. Udah dipotong. Ya maksudnya perkara buka kardusnya juga itu besar. Kepada ketua panitia dipersilakan untuk difoto dulu cepat. Baik, alhamdulillah terima kasih Pak Fajar atas sama tutup. Terakhir saya ucapkan terima kasih untuk panitia yang sudah menyiapkan acara ini. Luar biasa. Saya tutup dengan sama-sama kita istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa akhir majelis subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa di kegiatan keceriaan Ramadan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.